Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live diskusi ini, ngobrol santai ya, artinya senja di kebun bersama Gus Komar. Kita akan berbincang-bincang tentang pertanian di perkotaan, di lahan yang sempit, tentang lebih spesifiknya tentang pupuk kompos yang akan kita bicarakan. Nah, sebelum kita memasuki obrolan santai ini, saya akan menceritakan terlebih dahulu apa itu kebun. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu. Halo Gus Komar, selamat sore. Sore Mas. Ya, gimana kabarnya di sana Gus Komar? Alhamdulillah sehat. Lama ndak Ya, ketemu Mas Yatno. ya, kita terakhir ketemu di Kulon Progo ya Gus. Oke, jadi gini Gus, kemarin ceritanya kan ini teman-teman di Jogja bersama teman-teman Gus Durian ini kan membuat kebun ya, artinya kebun di perkotaan ini di lahannya Gus Durian. Awal mulanya saya cerita dulu ini Gus. Jadi awal mulanya ketika teman-teman di Jogja ini membuat SPJ atau Solidaritas Pangan Jogja untuk membantu para buruh gendong, tukang becak, lebih ke pangannya ya, setiap yang akan dibagikan setiap hari waktu itu sekitar 700 sampai 800 nasi bungkus. Walaupun hari ini kita semakin berkurang ya jumlahnya karena keterbatasan logistik kita semakin menipis sehingga kita pangkas, kita sederhanakan dan kita maksimalkan dengan sumber daya yang ada untuk Solidaritas Pangan Jogja. Nah, pas bulan puasa waktu itu sebulan yang lalu, persisnya sebulan yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, kita ngobrol sama teman-teman, beberapa teman-teman kayak Mas Dodo, Adi, yang dari Walhi, kita ngobrol gimana kalau kita bikin pertanian tapi di perkotaan. Karena selama ini kita kan Solidaritas Pangan Jogja, bahannya itu kan selain kita dapat sumbangan, kita juga dapat sumbangan dari para petani yang ada di Kulon Progo, PPLP yang sedang terancam penggusuran dan dari beberapa petani dari Wonosobo gitu kan kemarin. Mungkin Gus Komar sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan Mas Adi terkait Solidaritas Pangan Jogja dan kebun ini. Nah, akhirnya dari obrolan itu kita mau membuat konsep waktu itu untuk berkebun. Nah, akhirnya Mas Dodo komunikasi sama teman-teman Gus Durian. Nah, teman-teman Gus Durian kemudian komunikasi sama Mbak Alisa lah. Mbak Alisa ini lampu hijau udah gaspol aja langsung gitu. Akhirnya kita ya udah jadi seperti ini sudah 1 bulan lahannya kita udah tanamin, ada terong, ada tomat, ada cabai, ada kangkung, pokoknya sayur mayur lah gitu Gus. Nah, seminggu yang lalu, nah kemarin kita 2 hari yang lalu kita baru panen perdana tapi cuma sepetak Gus, 2 meter kali 1 meter lah panen kangkung yang bisa untuk disupport ke baru untuk 1 dapur karena kita panennya baru sepetak kecil itu kan ya bisa untuk sayur untuk 140 bungkus, 150 bungkus kemarin. Nah, itu kronologisnya Solidaritas Pangan Jogja dan kebun ini Gus, kita namai kebunku gitu kan. Nah, setelah kebun ini kita kelola, kita olah, mulai kita tanamin, yang sebelumnya ini lahan kosong berupa semak-semak, rumput-rumputan kita olah, akhirnya teman-teman kepikiran gimana kalau kita bikin acara ngobrol-ngobrol santai online gitu kan, ngobrol santai online di nama Senja di Kebun gitu. Nah, minggu yang kemarin kita sudah ngobrol sama Mbak Alisa, terus sama Pak Cepot, ngobrolin tentang COVID dan kedaulatan pangan. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang pupuk kompos. Nah, mungkin saya langsung masuk ke bukan pertanyaan, mungkin sharing ya. Gus Komar bisa sharing untuk di wilayah perkotaan ini tantangannya apa Gus mengelola lahan, karena perkotaan hari ini identik dengan bangunan beton ya, bangunan beton, tapi teman-teman ini mempunyai spirit dan banyak teman-teman di luar yang sudah terinspirasi untuk mulai membuka lahan gitu kan, tetapi kendalanya adalah ketidaktersediaan lahan gitu.
kira-kira untuk solusi atau alternatif sempitnya lahan itu seperti apa, Gus, di wilayah perkotaan yang hari ini sudah cukup banyak beton, aspal, dan lain sebagainya. Gitu, Gus, mungkin bisa dibagi pengalaman Gus Komar yang sudah malang melintang di dunia pertanian. Gitu, Gus, mungkin langsung saja. Oke. Monggo, Gus. Nggih, matur nuwun Mas Yatno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga terima kasih ke teman Gus Durian yang sudah memfasilitasi, jadi bisa ketemu Yatno. Lama banget enggak ketemu. Sebelum menanggapi ya, saya tentang apa kompos, kemudian itu kan sangat ya. Saya pengen sampaikan bahwa selalu ada hikmah di kejadian, ya. Termasuk kemudian ketika kita menghadapi pandemi COVID ini, kita seakan sadar bahwa pangan ini kebutuhan dasar. Bahkan misalnya apapun tapi ada cukup nyaman lah dengan itu. Misalnya kita di rumah tapi pangan sedia pun itu sudah ya kita bisa merasa cukup nyaman dengan itu. Artinya selama ini selalu pembahasan tentang kepentingan umum itu kan tidak pernah menyinggung tentang, bahkan kita sering lihat banyak lahan-lahan kita itu yang kita penyedia pangan kita yang kemudian digus dengan bahasa untuk kepentingan umum begitu. Pangan ini bukan kepentingan umum gitu. Nah, dengan adanya pandemik ini kan kita seakan diingatkan, disadarkan bahwa ya pangan ini kepentingan umum juga. Meski mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi bela suatu saat nanti kita punya seseorang yang berpikir sama dengan kita bahwa adalah kepentingan umum, jadi pun kemudian kita punya suatu kegiatan atau proyek untuk pangan pun kita bisa gunakan bahasa yang sama dan menjadi prioritas. Kalau tentang penyediaan pangan di perkotaan, kemudian salah satu dasarnya adalah lahan sempit. Kebetulan saya berkesempatan 3 tahun yang lalu Mas Yatno itu maba di Havana, tepatnya di ibu kotanya Kuba. Di sana space terbuka sekitar 10%. Nah, kemudian pengelolaan itu secara kolektif, ada gerakan muda ya kira-kira sama lah dilakukan oleh Mas Fatih dan teman-teman ini. Itu mengoptimalkan potensi sela atau sempit yang ada di perkotaan. Hitungannya hanya persen luasan lahan yang ada di sana, tapi mampu memenuhi kebutuhan 90% kebutuhan yang ada di kota apa. Jadi kekurangannya baru disuplai dari luar kota. Di situ kita bisa belajar. Sebenarnya lahan sempit pun kalau kita optimalkan juga bisa memproduksi pangan. Dan ketika ini dilakukan secara bersama-sama, artinya kita mengoptimalkan potensi sumber daya kita, itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang nah, sebenarnya memang ada banyak sekali potensi kita bisa optimalkan perkotaan, termasuk ini ketika kita pertama tentang pengetahuan, artinya semangat kita untuk berkebun atau bertani perkotaan ini meningkatkan kapasitas kita secara selain secara sumber daya pengetahuan, tentu butuh juga ada beberapa sumber daya material yang kita butuhkan. Nah, itu akan lebih nyaman ketika kita menjalankannya secara bersama-sama dengan memanfaatkan jaringan kita, karena di situ tentu akan ada percepatan. Jadi persis kita tadi ke zaman dulu, di mana seorang petani dia berbagi kepada petani lain dan pengetahuan dari petani-petani.
dan ini umum di teman-teman petani, bagaimana dari peasant mereka sharing knowledge begitu, dan kemudian dalam hal berbagi pengetahuan itu dilakukan dengan belajar bersama-sama, menjalankan kegiatan usaha secara bersama. Nah, kalau kembali ke tadi yang disampaikan Mas Yatno tentang pupuk sebenarnya saya bedakan jadi dua, Mas. Satu pupuk padat, kemudian yang nah untuk pupuk padat dan pupuk cair ini sendiri semua bahan ada di rumah yang kita kembangkan, dan saya sudah mencoba juga 5-6 tahun akhir ini, termasuk kemarin ketika kita berkegiatan di Temon itu kita juga sempat berbagi beberapa keilmuan teknis tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih dimanfaatkan oleh teman-teman. Ya. Kita sempat praktek, Mas, hari ini, Mas. Sore ini, Mas. Gimana, Gus? Suaranya putus-putus. Gimana, Gus? Tadi. Memungkinkan untuk praktek enggak? Sore ini ya? Iya. Oh, jadi kalau untuk sore ini teman-teman Kebetulan saya juga kebun ini, Mas. sedang Lama enggak? yang mengolah lahan, ini ketua kebun kita, Gus. itu sedang nyiramin tanaman. Itu apa, nyemprot apa, Mas? Apa? Nah, itu kita kan dapat support juga, Gus, dari teman-teman Walhi, fermentasi Mantap. air kencing kelinci untuk memperkuat akar ya, Dik? Untuk nutrisi. Jadi kita memang fokusnya di pupuknya pupuk kandang gitu kan, organik semua. Nah, makanya kita pengen berbagi pengalaman sebenarnya, Gus, karena kita kan juga perdana nih. Karena kita juga perdana. Ya. Ketika kita mau konsen untuk mengolah pupuk kompos ya, khususnya pupuk kompos, jika kita mau membandingkan dengan pupuk urea itu secara pembiaya, sebenarnya untuk prosesnya kan kita bisa cari di Dr. Andes Google MSc, itu kan banyak itu artikel-artikel tentang yang mengulas tentang pupuk kompos. Nah, cuman kalau secara biaya itu, Gus, dibandingkan dengan pupuk urea itu lebih hemat yang mana sih, Gus? Antara pupuk kompos dengan pupuk urea, dan dampaknya baik untuk tanah dan untuk tanaman jika mau membandingkan keduanya secara sederhana itu seperti apa, Gus? Monggo, Gus, bisa dibagikan pengalamannya tentang pupuk kompos tadi yang saya sampaikan. Iya. Ini ada dua sebenarnya harus perhatikan. Kompos itu yang pupuk padat, kemudian ada pupuk cair, pupuk organik cair. Nah, ini yang kita juga bisa buat dari bahan yang ada di sekitar kita. Nah, memang kita harus juga terpaksa ini membahas tentang urea, pupuk kimia, kemudian tentang pestisida kimia. Dan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pengganti dari pupuk tersebut. Cara kerja adalah, jadi kalau pupuk kimia ini ada kandungan unsur, misalnya urea itu dia kandungan nitrogen tinggi, ada 5% nitrogen. Nah, yang 46% itu adalah bawa urea, sehingga dia bisa dikemas, kemudian didistribusikan dan bisa diaplikasikan. Nah, nanti setelah diaplikasikan dari ini, sebagian itu akan larut air, sebagian ada yang menguap di udara, sebagian kemudian akan tertinggal di tanah sebagai dimanfaatkan oleh tanaman. Tapi yang 40% bahan pembawa urea itu mesti jadi residu di lahan. Nah, ini yang kemudian jangka waktu itu akan menjadikan
kualitas lahan itu semakin turun. Kualitas lahan secara fisik yang sering menggunakan urea tanpa kemudian diimbangi dengan penggunaan pupuk organik, itu lahannya akan menjadi keras. Nah, banyak lahan-lahan kita yang sudah ada di kondisi itu. Itu kalau terus-menerus seperti itu, sangat mungkin beberapa waktu depan tidak bisa ditanam lagi. Itu efek jangka panjang penggunaan pupuk urea. Tapi memang butuh tahun. Sayangnya waktu itu sekarang sudah dekat. Yang sangat mungkin kita akan menyaksikan lahan-lahan kita ini sudah nggak bisa ditanami lagi karena terlalu mengandalkan pupuk-pupuk kimia tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan pupuk organik atau pupuk alami yang diproduksi sendiri, cara kerjanya yang beda. Jadi kalau pupuk organik ini, pupuk organik cair khususnya yang dia digunakan sebagai pengganti urea. Salah satu contoh misalnya tadi yang digunakan oleh Mas Yanto, yang diproduksi tadi. Itu kan sebenarnya dimaksudkan untuk mengganti urea. Kalau bicara tentang kandungan, itu kandungan nitrogen pupuk dari cair tersebut itu sangat tinggi. Tapi itu bisa mengganti urea karena di dalam itu ada bakteri-bakteri pengikat nitrogen yang dia akan mengikat nitrogen dari udara. Nah, kemampuan mikroba mengikat nitrogen dari udara inilah yang kita manfaatkan untuk kebutuhan nitrogen tanam. Dan tentu dari sisi biaya dan sangat murah. Dengan misalnya saya menggunakan urea rata-rata di kita ini minimal 200 kilo untuk per hektar itu jarang ya menggunakan biayanya paling tidak untuk urea saja sekian sekian dari dia bisa sampai 3 juta untuk 1 hektar. Nah, sementara pupuk yang tabungan untuk 1 hektar tidak ini sangat jauh dari sisi antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Nah, hal yang lain dari produktivitas ada beberapa menyampaikan bahwa pupuk organik itu tidak bisa pupuk kimia, apalagi yang convert secara dari kimia ke organik. Nah, ini sebenarnya teknis saja, Mas. Jadi lebih karena teknisnya yang belum tepat. Karena beberapa teman melapor, beralih di musim pertama ada peningkatan hasil. Nanti bisa dicek di teman-teman kita, teman-teman Sekti Muda yang sudah jalankan itu. Kita sudah ada di beberapa daerah yang berhasil membuktikan beralih langsung dari kimia ke pupuk organik pun tidak mempengaruhi produksi, bahkan melaporkan terjadi produksi. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya petani termasuk nanti kita masyarakat di perkotaan misalnya ingin tani atau berkebun, dayakan taman begitu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di rumah tangga pun itu cukup dari luar begitu. Nah, ini akan sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh lalu kita, Mas. Jadi kan sebenarnya sangat-sangat jelas itu, Mas. Di kita di lagu Indonesia ada bait hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kembali tanah kita. Nah, justru yang kita lakukan selama ini mematikan tanah kita, kemudian menjadikan kenapa produksi pangan kita beberapa waktu terakhir itu tidak ada peningkatan dan justru kita malah banyak kekurangan dan kita juga impor bahan dari luar. Ini karena kita tidak mau kembali ke apa yang sebenarnya sudah dipesankan oleh pendahulu, menghidupkan kembali tanah kita. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan kembali tanah kita? Tentu dengan menggunakan teknologi yang juga sudah disampaikan oleh pendahulu kita dalam pertanian alami atau organik. Nah, di situ kemudian yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang itu juga bisa
mendukung proses budidaya. Di rumah tangga banyak Mas Yarno yang paling sederhana yang bisa gunakan itu banyak tersedia. Air cucian beras misalnya. Air cucian beras ini kan tersedia melimpah. Setiap rumah tangga yang dia mesti punya lah air itu. Nah, air cucian beras kita tambahkan dengan gula saja, kemudian kita fermentasi selama seminggu, itu sudah cukup bagus untuk mengawal tanaman untuk pupuk. Tapi kembali lagi, tadi yang saya awal, untuk pupuk ini ada dua. Ada pupuk organik padat, kita sering sebut sebagai kompos, kemudian pupuk organik cair. Nah, untuk pupuk organik cairnya sendiri, memang akan lebih baik kalau kita beda-bedakan. Ada pupuk organik yang kita manfaatkan untuk memacu di tumbuhan vegetatif, dan kemudian ada pupuk organik cair yang kita manfaatkan untuk memacu di bunga dan buah untuk di fase generatifnya. Nah, kalau untuk komposnya sendiri, ini kembali ke rumah tangga ya, basis rumah. Semua bahan organik yang ada di rumah tangga itu kita bisa buat di kompos. Hanya saja memang bahan yang berbeda, kadang butuh waktu yang berbeda. Nah, yang terpenting ini Mas, kita siapkan wadah atau tempat untuk mengolah limbah organik rumah tangga tersebut. Kita bisa gunakan atau gunakan drum hanya. Karena rata-rata di rumah tangga ini dalam 1 bulan limbahnya itu sekitar 50-60 kilo saja. Jadi tidak butuh tempat yang luas begitu. Jadi cukup kita tampung, kemudian kita tambahkan tadi, misalnya yang buat dari air cucian beras tadi kita bagi dekomposer, cukup untuk mengubah organik rumah tangga menjadi kompos. Nah, sebaiknya ketika kita nanam, kompos tersebut juga kita campur dengan tanah atau dengan arang. Ini untuk memperbaiki kualitas. Jadi, kalau kita bicara tentang kualitas tanah atau kualitas media tanam, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Satu, kualitas tanah secara fisik, dan yang kedua kualitas tanah secara medis, kemudian yang ketiga kualitas tanah secara kimia. Nah, biasanya tanah secara kimia ini dikaitkan dengan kandungan nutrisi yang ada dalam media tanah. Nah, dalam hal ini seperti tadi saya sebut awal, pertanian organik mempunyai cara kerja yang berbeda dengan kerja pertanian mengandalkan pupuk kimia. Dalam pertanian organik ini kita mengoptimalkan potensi mikroba. Jadi cara kerja mikroba, kemudian kita juga manfaatkan beberapa jamur tertentu yang itu tepat untuk tanaman. Demikian Mas. Suaranya hilang Mas Yarno. Oke Gus, saya ulangi. Jadi sedikit mereview tadi, kalau pupuk organik secara biaya dia hemat ya daripada pupuk kimia, dan dampak terhadap tanah tadi yang disampaikan oleh Gus Komar panjang kali lebar. Kalau pupuk kimia dia merusak tanah, gitu. Merusak tanah yang nantinya tanah itu akan semakin sulit untuk ditanami karena kandungan hara di tanah ini mulai berkurang ya Gus, kira-kira seperti itu. Dan pembuatannya pun cukup mudah, bisa menggunakan, kalau yang organik bisa menggunakan limbah organik dari dapur yang tadi seperti hasil dari air cucian beras itu kan, yang kupikir di setiap rumah tangga pasti masak nasi kan gitu Gus. Nah, ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan, cuma kendalanya mereka kadang kita malas itu kan. Karena saya ngalamin kecil itu kan, saya ingat sekali Gus, semenjak revolusi hijau yang didengungkan oleh pemerintah pada waktu itu, semuanya kan disuruhkan untuk menggunakan pupuk kimia. Nah, awal-awal itu
pasca awal revolusi hijau kan petani di pedesaan juga belum begitu masif menggunakan pupuk kimia, tapi perlahan-lahan sekarang di desa saya misalnya semuanya sudah menggunakan kimia semua itu. Bahkan alasannya lebih praktis. Sebenarnya kalau berbicara pengolahan, Gus, ini berbicara pengolahan tadi, ribet nggak sih Gus untuk membuat pupuk organik baik yang cair? Ya. Halo Mas. Halo Mas. Agak ya, terputus tadi. Untuk sedikit. Oke, untuk pembuatan pupuk organik itu misalnya kayak kompos atau pupuk yang cair, yang dan yang padat itu ribet nggak sih kalau kita membuat secara mandiri gitu Gus di rumah gitu kan? Tadi sudah dijelaskan teknisnya misalnya hasil dari limbah organik berupa air beras itu kan bisa dimanfaatkan untuk penguat tanaman. Karena selain itu Gus, limbah-limbah organik seperti apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk untuk pupuk tanaman, dan itu ribet enggak kira-kira kalau kita membuat secara mandiri seperti itu Gus? Monggo. Iya Mas, makasih Mas. Sebenarnya sangat simpel Mas, cuman kadang memang kita yang belum tahu. Jadi prinsipnya untuk pupuk organik cair itu ada satu sumber mikrobnya, sumber bakterinya. Sering saya ke teman-teman petani karena mereka tidak mengenal itu, ini sumber goibnya. Goibnya ini ada di satu titik. Kemudian yang berikut medianya, media itu bisa air beras, bisa air kelapa. Kemudian yang berikut dari mikrob itu yaitu sering digunakan gula atau bahan yang dia punya kandungan karbohidrat, digunakan sebagai bahan pakan dari mikrobnya. Prinsipnya sebenarnya hanya itu saja. Ada sumber mikrobanya, kemudian ada medianya, kemudian yang ketiga ada pakannya. Nah, untuk sumber bakterinya sendiri kita bisa ya nanti menyesuaikan kebutuhan kita. Misalnya kita butuh bakteri pengikat nitrogen. Nah, ini kita tahu beberapa tanaman kacang-kacangan kan dia bakteri pengikat nitrogen. Nah, itu ambil untuk kemudian itu kita jadikan sumber bakterinya. Nah, nanti kita kasih pakan, gula, kemudian kasih air. Secara umum yang sering kita gunakan, Mas, yang sering kita praktekkan itu perbandingan antara bahan, kemudian gula dan air itu 1:1. Jadi misalnya nih saya ingin buat mol dari bonggol pisang. Nah, saya ambil bonggol pisang 1 kilo, kemudian saya tambahkan gula 1 kilo, kemudian saya tambahkan air 1 liter. Itu fermentasi seminggu itu sudah jadi. Atau di rumah tangga misalnya. Di rumah tangga kita punya limbah sayuran atau limbah buah. Nah, itu kita sudah punya 2 macam POC yang berbeda, Mas. Jadi tadi saya sampaikan POC ini kan ada POC yang untuk vegetatif, POC yang untuk generatif. Vegetatif ini kita gunakan untuk di fase tumbuhan. Nah, POC yang generatif ini kita gunakan untuk tanaman yang ada di fase pembungaan. Untuk POC yang pertumbuhan kita gunakan bahan daun-daunan, sayur-sayur gitu. Termasuk juga kita bisa gunakan biji-bijian yang kita kecil. Nah, itu sangat bagus untuk pertumbuhan. Dan tentu kebutuhannya kan tidak banyak. Kemudian misalnya kita punya limbah buah apapun. Nah, setelah kita fermentasi, kita gunakan sebagai pupuk bunga dan pupuk buah. Nah, nanti dalam aplikasinya itu dari bahan yang sudah kita fermentasi tadi, ini kita encerkan 2, Mas, perbandingan 1000. Jadi sangat irit sekali.
dan harus diencer. Kalau tidak diencerkan justru tidak bagus untuk tanam. Jadi misalnya kita bisa buat liter nutrisi begitu, diencerkan jadi 1000 jadi 1000 liter. Nah 1000 liter itu bisa untuk 4 hektar. Jadi kebayangkan Mas, irit banget gitu loh. Seliter itu kita bisa pakai untuk 4 hektar luasan lahan. Dan sangat simpel, asal kita punya wadah yang ada di rumah, kita bisa buat pakai toples begitu, kita campurkan bahan-bahannya, kemudian kita fermentasi seminggu. Nah itu kita tutup dengan kertas koran saja, kertas koran rapat begitu. Nah di situ nanti setelah seminggu kita bisa simpan selama. Untuk kompos sendiri juga sama hitungannya, asal kita kumpulkan begitu kemudian kita tambah di komposter, cepat untuk jadi kompos. Bahkan kita bisa buat model dekomposer yang pakai ember lubangi itu dalam jangka waktu sebulan, nanti dari bagian bawah dan di atas kita tinggal masukkan sampahnya tiap hari, tapi tiap minggu juga kita bisa panen komposnya. Sangat-sangat simpel sebenarnya. Nah untuk yang di lahan sendiri, memang kalau kita bicara kompos butuh kuantiti banyak untuk di awal ya. Kalau tadi saya sampaikan untuk urea itu kan dia paling hanya sekitar 2 kental atau sampai 5 kental. Nah untuk kompos sendiri dia butuh agak banyak ya, mungkin sekitar 2 tonan per hektar. Tapi sebenarnya kan ada banyak bahan di sekitar lahan Mas yang kita bisa gunakan. Itu justru malah jadi bahan terbaik yang kita bisa gunakan. Karena sebenarnya ada prinsip sederhana, pupuk terbaik itu yang dibuat dari tanaman itu sendiri. Jadi misalnya di pupuk terbaiknya ya diolah komposnya dari jerami. Nah kalau dari jerami kita olah kemudian di lahan jadi kompos, kemudian kita aplikasikan di lahan, itu tentu tidak ribet. Gampang misalnya Gus kayaknya Gus Komar, saya potong, kayaknya ketutup untuk suara masuk itu ketutup sama tangan yang di HP Gus Komar, jadi suaranya di sini agak pelan. Oh siap. Iya. Ya oke. Misalnya yang di lahan Mas, lahan jerami. Sering kan teman-teman petani ini justru membakar jerami mereka. Nah ketika jerami ini bakar, ini kan kemanfaatannya malah hilang Mas, kandungan hilang, tinggal silika saja dan beberapa karbon, sangat sedikit. Kalau itu dikomposkan itu jadi pupuk paling baik untuk tanam pupuk yang lain yang bisa lebih baik dari itu. Nah itu setelah panen dibuat macak-macak, kemudian kita semprotkan komposter untuk mempercepat tan. Nanti kita tunggu 2 minggu itu bisa ditanam lagi. Seperti itu. Sangat-sangat simpel. Nah ini rencana sejak juga dengan kegiatan yang tadi disampaikan Mas Yatno, solidaritas antar kita teman petani. Di musim ini kita akan coba 2 hektar di Pelosok Kuning dan di kabupaten di sekitar setengah hektar. Itu bareng dengan teman-teman konsumen, petani, kita mengelola sebuah menyelenggarakan kegiatan usaha tani. Jadi lumayan terlibat dari awal proses. Nah untuk tehnya ini akan sepenuhnya pertanian alami itu. Jadi sama sekali tanpa menggunakan pupuk luar, sama sekali juga tidak menggunakan pestisida kimia, dan ini hanya memperskala saja dari apa yang sebelum kita sudah pernah lakukan. Nah harapnya memang ini bisa jadi model pengembangan pertanian di kita, karena dengan kemampuan petani untuk memproduksi sendiri sarana produksinya, pupuk, kemudian benih, ini akan memperkuat si teman-teman petani. Seperti itu, Mas.
Oke Gus, satu lagi ini kan apa namanya, bahwa kita menyinggung soal tadi soal pupuk ya, soal pupuk bahwa satu dari segi pembiayaan, dari segi pengelolaan dan pembuatan itu selain murah, simple dan sederhana, bisa kita memanfaatkan dari limbah-limbah organik dapur dan lingkungan sekitar itu ya, itu bisa kita manfaatkan. Cuma memang mungkin belum tahunya masyarakat tentang penggunaan itu, atau mungkin karena mereka dari dulu sudah terlanjur dipaksa oleh pemerintah untuk menggunakan pupuk pestisida secara perlahan, secara tidak disadari, sehingga menjadi semacam habitus. Nah, makanya kan melalui obrolan-obrolan ringan ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain bahwa pentingnya menggunakan pupuk organik. Atau selanjutnya saya kembali ke soal pangan, Gus. Soal pangan, bahwa pertama saya mau membandingkan tentang pangan dengan konteks ini, konteksnya Jogja ya, pangan dengan ataupun di wilayah-wilayah perkotaan lain, pangan dengan objek wisata hari ini, bahwa wisata industri pariwisata di Indonesia, lesu khususnya di Jogja pun ternyata tidak bisa membantu perekonomian di tengah kondisi COVID hari ini. Tapi di sisi lain, pangan sangat dibutuhkan. Nah, itu kira-kira pandangan Gus Komar seperti apa, Gus? Artinya bahwa kita perlu kembali bertani walaupun itu di lahan yang sempit. Kira-kira gitu ya, Gus ya? Iya, termasuk itu, Mas. Itu juga termasuk yang lahan-lahan sawah kita juga ya harus kita garap. Artinya pangan ini kan harus menjadi kewajiban sama, Mas. Artinya tidak hanya menjadi kewajiban petani. Ya, saya sebagai petani, saya juga sering ketemu dengan teman-teman petani. Posisi petani ini persis kalau misalnya dulu Bung Karno bilang kita ini tidak tapi dimiskinkan. Nah itu kalau ngelihat di teman petani itu kondisinya seperti itu, Mas. Ini sederhana aja ya. Kita ngelihat misalnya di si pangan misalnya. Pangan memang selalu mengalami inflasi, tapi inflasi pangan selalu lebih rendah daripada inflasi rata-rata nasional. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa teman-teman petani ini diposisikan menjadi bumper untuk tumbuhan kita, untuk menekan inflasi, bagaimana harga ditentukan stabil supaya tetap murah, supaya kemudian teman-teman buruh upah murah itu bisa murah ini. Nah, ketika upah buruh murah kan menarik untuk investasi. Investasinya salah satunya misalnya tadi Mas Jarno, wisata, kondisinya seperti tidak lalu bisa menjadi solusi gitu loh. Nah, memang kalau untuk konteks Jogja, untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagian besar memang di luar, tapi terkait dengan potensi kita sendiri yang memang belum dioptimalkan, termasuk potensi di lahan-lahan sempit atau di pekarangan atau di daerah perkotaan. Nah, kembali harusnya tentang pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi kewajiban semua pihak termasuk masyarakat non petani. Jadi kita dengar tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini mensyaratkan adanya kedaulatan petani. Kedaulatan petani juga kedaulatan konsumen. Nah, di sini kita lihat masih banyak hal yang perlu kita bersama. Kedaulatan konsumen kita juga masih belum, kedaulatan petani kita juga masih jauh. Tapi tidaknya dengan kita bertemu bersama teman-teman yang sefrekuensi, kita akan bisa memperbesar gerakan. Dan itu jadi satu kebutuhan kita untuk memperkuat khususnya di sektor pangan ya, karena jika pangan kita sangat tergantung dengan luar, ya ini memang kemudian jadi rawan. Nah, kembali lagi tadi ke cerita tentang pupuknya tadi, kita tahu sampai sekarang pupuknya pun masih disubsidi dan jadi beban anggaran. Nah, kalau kemudian teman-teman petani bisa sendiri apa yang menjadi bebannya, dan kita lagi ada subsidi
pupuk, tentu akan ada dana yang bisa dihemat. Dan sebenarnya ada banyak contoh yang sudah jalan seperti itu. Kalau misalnya di Kamboja, Mas. Kamboja itu mereka pupuk itu tanpa subsidi. Mereka bisa berproduksi dan kirim ke sini. Jadi kalau Mas ya pernah dengar kita impor dari Thailand atau dari Vietnam, ini dari Kamboja. Selalu mesti dari Thailand atau Vietnam. Padahal mereka pertaniannya tanpa subsidi pun tetap, tapi memang kemudian justru itu kreativitas dari teman-teman di sana dengan adanya subsidi itu. Nah, kembali lagi ke subsidi yang ada di kita, pun kalau kita petani sering juga kesulitan untuk mengakses pupuk tersebut yang katanya disubsidi tapi tidak mesti tersedia. Kayak misalnya di musim kedua ini sering tidak tersedia. Nah, di situ akhirnya teman-teman petani harus ya mengupayakan lah gimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau teman-teman petani dan teman-teman konsumen masyarakat umum non petani sudah sama-sama punya pemahaman dan bersama bahwa pangan ini adalah kewajiban sama baik masyarakat maupun pemerintah. Sementara kalaupun hanya pemerintah belum, ya mulai dari kita sendiri tidak akan jadi awalan yang baik. Dan kita lihat contoh misalnya tadi rasakan di KUB tadi bagaimana 10% luas lahan perkotaan di sana itu mampu memenuhi 9 kebutuhan sayuran yang ada di sana. Seperti itu, Mas. Oke, Gus. Sedikit tadi ada yang belum saya coba tanyakan. Saya mau mencoba menanyakan tentang hari ini kan kondisinya COVID. Nah, kalau sedikit bisa diceritakan, Gus, kalau di daerah pedesaan itu, di desa misalnya, khususnya di desa, di daerah Gus Komar itu sendiri, dengan adanya COVID hari ini, seperti apa sih dampaknya ke masyarakat, khususnya petani? Apakah sangat berdampak signifikan atau masyarakat masih menganggap hal ini biasa, artinya mereka tetap beraktivitas secara normal biasa gitu. Bertani ya tetap bertani gitu. Itu Gus, monggo Gus. Kalau untuk aktivis biasa Mas kita ya bertani tetap seperti biasa. Hanya kadang protokol untuk kesehatan ya kita pakailah, kayak pakai masker, kemudian cuci sabun itu masih tetap. Kalau kan karena di sawah memang tidak perlu lagi. Nah, berikutnya kan karena kita kenal ya, tahu, dan ini memang biasanya kegiatannya juga hanya di sekitar kita aja, jadi tidak ada kekhawatiran tentang corona. Kan kemudian berdampak kait ekonomi, Mas, karena petani ini kan selain memproduksi untuk kita sendiri kan juga untuk kita distribusikan ke masyarakat, ke konsumen yang lain ya. Nah, di situ kemarin ada beberapa, jadi kita tidak bisa mendistribusikan produk kita, tapi lama karena kemudian hanya semacam ganti distribusi saja. Jadi yang sebelumnya distribusi di pasar, kemudian ada pedagang besar, kemudian ke kota besar. Nah, ini sekarang lebih banyak ke konsumen rumah tangga. Seperti di yang tahu sebagian besar itu disupport oleh wisata, tentu kemarin juga beberapa produk pertanian yang digunakan untuk industri pariwisata tersebut. Produk yang kemarin didistribusikan untuk industri pariwisata seperti di hotel atau di restoran gitu, itu juga cukup dalam distribusinya. Tapi tidak lama, Mas, paling sekitar 3-4 mingguan awal itu. Setelah itu kita juga sudah menemukan keseimbangan karena bisa distribusikan langsung ke teman konsumen di tingkat rumah tangga.
Gus, pertanyaan yang terakhir ini ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, karena ini juga udah cukup sore, saya ada satu pertanyaan terakhir. Belum lama ini kan pemerintah ngimpor apa tadi, sayuran itu dari luar itu sebesar 12 miliar apa 12 T itu ya. Nah, ini dampak ke seperti apa Gus dengan adanya impor? Artinya kan mau nggak mau harus bersaing dengan produk luar yang diimpor oleh pemerintah gitu. Ini seperti apa Gus? Sekaligus memberikan apa? Impornya Itu yang 12 triliun Mas. iya 12. Sebagian besar itu untuk bawang putih sama itu sebagian besar untuk impor itu masuk dia ke sayuran dan memang ada pengaruh ke teman-teman ini yang dia mengembangkan komoditas itu ada pengaruhnya. Tapi sebenarnya ini Mas terkait impor ya kan impor ini hanya lebih murah Mas daripada harga yang ada di sini. Padahal kita tahu mereka juga produksi, mereka juga biaya dan tentu mereka juga mencari keuntungan. Bagaimana mereka kemudian bisa lebih murah daripada yang ada di sini. Saya main yang ke ekspor beras ya, yang di daerah Kamboja, Vietnam, Thailand begitu. Sebenarnya untuk biaya produksi tidak terlalu jauh dengan biaya di kita, hampir-hampir sama lah. Apalagi di sana mereka tidak untuk pupuknya ya. Hanya saja memang mereka luasan cukup luas, gitu. Jadi meskipun keuntungannya sedikit, hitungannya mereka tetap lumayan. Lebih jauh tentang bawang putih Mas. Bawang putih itu kan termasuk salah satu impor kita yang cukup besar di 2 triliun tadi Mas. Dan dulu tahun 90-an itu kita ada bawang, bahkan beberapa daerah itu sudah mengembangkan bawang putih yang ada di dataran rendah, hanya di daerah Lombok yang di Sembalu sudah mengembangkan bawang putih dataran rendah. Tapi kemudian karena ada impor bawang ini dengan harga yang lebih daripada harga di kita, akhirnya petani kita juga tidak mendapatkan keuntungan dari proses budidaya itu dan kemudian terhenti dan sekian tahun yang juga terhenti selain produksinya juga di risetnya sehingga kita semakin ketinggalan di situ. Nah, posisi ketika sekarang sudah sangat gantung dengan impor, harga yang dinaikkan. Jadi sebenarnya tidak pernah ada cerita harga itu murah Mas sebenarnya. Ya ada hanyalah kita bayar sekarang atau besok. Nah, posisinya dulu memang tahun 90 bayar murah untuk bawang itu. Tapi kalau ini kita sudah membayar mahal. Dan sangat nanti beberapa komoditas pangan impor juga yang lain. Sekarang ini tapi anak kita nanti harus jadi posisinya seperti itu. Tidak ada cara kita membayar murah. Yang ada hanyalah kita menang atau membayar kemudian. Ini yang harus kita sadari sehingga kita butuh upaya untuk mengantisipasi hal itu. Nah, satu yang paling mungkin yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengurangi impor itu ya tentu mengoptimalkan potensi tadi seperti yang Mas Yano sampaikan. Yang juga penting adalah bangun kesadaran bersama bahwa kepentingan kita bersama membangun ketahanan pangan kita ini. Nah, di situasi itu ketika kita konteksnya dalam konteks besar, dalam konteks nasional, kita juga bisa dengan adanya akhirnya ada devisa kita yang selalu keluar yang kemudian menjadikan mata uang kita juga melemah. Akhirnya yang kita ini seakan murah produk mereka, pada akhirnya sumber yang ada di kita itu relatif murah untuk mereka. Jadi akhirnya akan semuanya bisa terbeli tidak luar. Satu hal yang perlu jadi keprihatinan bersama. Nah, di situ saya pikir jaringan seperti misalnya jaringan Gus Dean ini bisa optimalkan, kita bermain karya tertutup pasang kita masing-masing yang terlibat stakeholder di komunitas ini punya pemahaman yang sama bahwa kita akan
hal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kita sama, baik yang sebagai produsen maupun yang ada di posisi sebagai konsumen. Dan memang harus di pasar memang akan sangat berat untuk kita karena kemudian kita bersaingnya dengan finansial kapital gitu, sehingga kekuatan kita di dalam jaringan itu kurang begitu dioptimalkan. Beda halnya kalau pasar tertutup seperti yang jelas tadi saya ceritakan, bagaimana kita dalam satu komunitas antara petani dan konsumen bersama kita memproduksi pangan kita bersama. Misalnya kita kemudian kita sewa lahan bersama, kita bersama, kemudian petaninya kita berikan penghasilan yang pasti untuk panennya dan hasil bersama seluruh anggota. Hitung-hitungnya sebenarnya akan memberikan penghasilan yang baik untuk petani, tapi juga akan lebih terjangkau di tingkat konsumen karena dengan pola seperti itu tentu sistemnya akan sangat sederhana. Tidak hanya sederhana, bahkan kita bilang rantai distribusi begitu, ini benar-benar membentuk sebuah rantai yang terhubung antara petani dan konsumen. Nah, kembali ke impor tadi, sering ini dimaknai hanya sebatas ketersediaan dan kebutuhan. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak selalu itu. Sering terjadi ada kepentingan yang lain yang lebih besar, terutama ke ekonomi dan tidak batas di komunitas, tapi memang ini kemudian kaitannya dengan perang fakta sampai arahnya sebenarnya sampai sana, Mas. Dan sayangnya ya kita belum cukup kuat untuk kemudian ikut kebijakan itu. Oke Gus, untuk kembali ke yang impor yang 2 triliun tadi itu sebagai besar mereka masuknya ke industri, bukan ke pasar tradisional secara langsung. Kalau kita sebagai konsumen ini bisa memprioritaskan produk konsumsi kita bukan dari produk industri, itu kita akan relatif cukup. Tapi dari secara kualitas sebenarnya kita mampu bersaing nggak sih Gus dengan produk-produk yang diimpor tadi secara kualitas barangnya itu? Sangat mampu, Mas. Sebenarnya enggak bisa. Kalau kita bicara tentang pangan itu kan sangat sehat, Mas, ya. Harusnya ada dalam pikiran kita. Dan semangat kita adalah pangan sehat untuk semua itu loh. Nah, ketika pangan ini dan tahu cara membangkanya itu dengan cara yang alami, itu kita punya jaminan kualitas pangan yang kita produksi dan juga pangan yang itu adalah pangan yang sementara pangan yang kita datangkan dari luar ini kan kita nggak tahu cara mereka seperti apa. Apakah dia dari apa? Jadi tentang isu-isu ya termasuk juga di bibitnya ada kemungkinan mereka pakai GMO atau yang kemudian dibahas sebagai produk rekayasa genetik. Nah ini yang aneh sebenarnya, Mas. Jadi saya baru ketemu Indonesia yang punya komite sendiri tentang produk rekayasa genetik. Sementara yang cukup berhati-hati tentang hal itu justru relatif hal itu. Sekarang memang belum, tapi arahan untuk ke sana itu ada, dan ini juga menjadi keadaan kita bersama. DMO ini, Mas. Oke Gus, untuk pernyataan penutup ya Gus ya, pernyataan penutup untuk khususnya untuk di wilayah perkotaan dari Gus Komar sendiri untuk bertani, ketika kita mau bertani di wilayah perkotaan itu pernyataan penutup dari Gus Komar itu seperti apa dan terkait dengan pupuk organik itu seperti apa? Monggo Gus, pernyataan penutupnya. Untuk teman-teman yang ingin mulai nanam, baiknya segera nanam, tapi tentu ada beberapa
teknis yang kita juga perlu tahu. Nah, untuk itu perlu teman-teman berjejaring dengan teman-teman yang memang sudah lebih dulu jalan terkait dengan hal teknis tersebut. Ini akan memudahkan kita pengen memulai untuk membudidayakan tanaman di rumah masing-masing. Dan sebenarnya memang sangat sederhana dan itu akan kelihatan jelas kalau apa yang dilakukan ini hal yang mudah, hal yang setelah teman-teman mulai jalani, termasuk tadi misalnya bagaimana memproduksi pupuk, misalnya itu hal yang simpel. Ada banyak informasi yang kita bisa akses. Nah, yang juga perlu kita syukuri sekarang ini kan kemudian proses pengetahuan itu jauh lebih mudah daripada dulu. Saya sebaiknya memang terhubung dengan yang lain yang sudah modelan itu akan lebih mudah karena ilmu praktek tentu akan lebih mudah dipelajari kalau kita sambil mempraktek. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tantangan ini memang kebutuhan kita bersama, menjadi kebutuhan kita dan semua kita bertanggung jawab untuk ikut berpartisipasi di dalam upaya pemenuhannya semampu kita sesuai dengan segala keterbatasan sumber daya kita. Ketika kita ikut berpartisipasi di dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, kita menjadi lebih tentang pangan, tentang petani, kemudian kita juga akan lebih bisa dan juga bisa memperkuat rasa kita, solidaritas kita kepada teman-teman petani. Saya cerita, jadi saya belum sempat ke sana, tapi di Israel ada salah satu teman yang dulu pernah ziarah ke Israel, Mas Yatno. Di Israel ini semua warga itu dengan bangga sebagai petani dan mereka memang menyisihin waktu 1-2 jam setiap hari kegiatan usaha ini karena semua orang di sana sudah punya kesadaran yang sama bahwa pangan ini adalah kewajiban bersama, harus berpartisipasi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, kita bisa lihat dengan semua sumber daya manusia terlibat di dalam proses itu, Israel relatif cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya, bahkan lebih jauh bagian pertanian mereka yang mereka ekspor keluar. Terlepas dari beberapa hal yang mereka yang tentu kita bisa studi, tapi ada yang kita bisa pelajari. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Gus Komar untuk waktunya. Ini hanya sekedar apa namanya? Ini teman-teman kalau di sini Gus, tiap hari kita gotong royong kayak gini Gus untuk nyiram gitu kan, teman-teman tiap hari gotong royong walaupun di sini banyak orasinya daripada kerjanya Gus. Jadi karena lahan kita ini lahan sempit, kita mau nggak mau memanfaatkan polybag. Nah, harapan teman-teman kalau Gus Komar ada waktu mampir ke sini untuk memberikan berbagi ilmu secara langsung buat teman-teman, karena di sini nih satu petani malas, kedua baru belajar bertani itu kan lagi semangatnya, mumpung lagi semangatnya Gus. Jadi walaupun kadang banyak salah itu kan, yang harusnya nanamnya terlalu rengkot atau terlalu jauh itu kan nanti mungkin bisa berbagi ilmunya dengan langsung itu kalau ada waktu Gus. Yakub juga kadang sering kesini gitu. Ini juga kita sedang bikin kandang ayam, yang sana nanti mau bikin kolam ikan. Itu kira-kira itu Gus dari teman-teman. Terima kasih atas waktunya Gus Komar. Ini sebenarnya saya komen dikit apa? Untuk kebunnya Mas. Oh boleh Gus, monggo. Ini mau dikomen monggo Gus. Gimana Gus? Masukannya. Kalau ngelihat tanah sudah cukup baik Mas, tapi ngelihat tanahnya kan memang kita butuh perbaiki. Tapi dari yang kelihatan
cukup menjanjikan lah. Jadi cerita waktu di ini kan irigasinya itu kan menggunakan selang gitu Mas, menggunakan pipa yang kemudian menggunakan drip. Wah, itu cukup mengefisienkan banyak hal gitu loh. Nah, dari situ saya kepikir, wah ini menarik kalau dibawa ke Indonesia untuk kemudian kita terapkan di sini. Nah, ternyata setelah sampai di Temon, ke lahannya Mas Sukir, dan ternyata semua lahan yang di sana mereka sudah menggunakan itu. Jadi yang irigasi tes itu yang menggunakan selang hitam itu Mas. Nah, itu kalau kita kasihkan di lahan Mas Nol kayaknya juga menarik itu Mas. Bisa Ya memang menjaga apa? kemarin lebih hemat ya. Memang kemarin kita sempat baru Iya, wacana lebih hemat Gus, itu Mas. baru wacana karena kita juga selain bercocok tanam nyiram kayak gini, kita juga banyak wacana Gus sebenarnya. Karena kemarin rencananya di sana pojokan mau bikin sumur, terus ngangkatnya pakai panel surya, itu kan cuma baru wacana sih Gus. Mudah-mudahan terrealisasi nggak hanya Itu sekedar menarik, wacana. menarik. Nah, Amin, itu amin, Gus, amin, amin. nanti kalau Perlu ada dicoba waktu, itu Mas, karena itu saya lihat cukup efisien Mas. Oke Gus, terima kasih ya atas waktunya. Yes, ya Atas Mas, saya berbagi agendakan Mas main ilmunya. ke sana Mas. Nanti ada waktu main ke sini. Siap, siap. Terima kasih Gus Komar. Sekian dari saya. Gini. Oke, assalamualaikum Gus Komar.